Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Shalom sahabat The Warriors dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi dengan saya, hari ini saya membawa tema datang dan pergi. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2022. Ada begitu banyak hal yang datang. Ada mungkin hal yang pergi dari kehidupan Anda, saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17-18. Saudara, segala sesuatu yang baik adalah anugerah atau pemberian yang sempurna yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Bahkan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Tuhan mengakhiri segala yang telah Ia ciptakan hari demi hari dengan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya, bahwa segalanya itu baik. Ya saudara, di Kejadian 1 ayat 12, ayat 17 nanti saudara boleh baca. Artinya Tuhan selalu menjadikan segala sesuatunya baik. Dan Ia juga memastikan bahwa memang semuanya baik. Bahkan ketika Ia menciptakan kita manusia dengan segala apa yang ada pada diri kita. Kita diciptakan dengan firman-Nya dalam kebenaran sehingga kita menjadi anak yang sulung dari segala ciptaannya. Kebaikan Tuhan selalu konsisten adanya. Yang artinya tetap adanya. Ini yang harus kita ketahui saudara. Kebaikan Allah yang kita sembah selalu konsisten. Tetap adanya. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita membangun hubungan dengan Allah secara konsisten? Apakah kita membangun hubungan dengan Allah secara tetap? Atau mungkin dikondisikan dengan situasi yang kita alami. Anda yang dapat menjawabnya dalam kehidupan Anda masing-masing. Nah saudara, ini terbukti Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten. Terbukti dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya saudara, Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tetap sama dalam kasih-Nya. Tuhan yang tetap sama dalam kekuasaan-Nya. Tuhan yang tetap sama dalam perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap sama, yaitu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang tetap sama dalam segala hal yang ada dalam dirinya. Di dalamnya dikatakan tadi di ayat 18, tidak ada perubahan atau pertukaran. Ini yang menjadi pergumulan atau yang harus kita gumulkan dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Tidak ada alasan untuk meragukan kesetiaan atau konsistensi Allah, kesetiaan atau kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Karena ini janji firman-Nya dalam kehidupan kita saudara. Nah, pelajaran apa yang dapat kita pelajari hari ini? Jika kita pahami
bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan, maka kita juga harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang tidak baik berarti bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita baca lebih lanjut perikop ini, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tidak baik berasal dari manusia itu sendiri. Manusia selalu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia akan melahirkan maut. Nanti saudara baca dari Yakobus 1 secara full. Ya, bahwa hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pasti adalah ada dalam pengetahuannya Tuhan. Tapi penyebabnya bisa dijadikan oleh keinginan kita sendiri, ya, bukan keinginan atau kehendak dan rencana atau rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa telah berkuasa atas manusia dan konsekuensinya manusia yang telah berdosa, maka manusia harus keluar dari Taman Eden. Pasti kita tahu cerita ini ya. Nah, sejak saat itu iblis memiliki kuasa untuk menyeret manusia ke dalam dosa dan maut. Dikatakan firman Tuhan hari ini saudara, bahwa iblis sering sekali mencobai manusia dari keinginan-keinginannya yang dibuahi. Jadi ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari atas, yaitu dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Nah saudara, terkadang di dalam kehidupan ini kita menjumpai yang namanya peristiwa yang tidak kita mengerti mengapa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti judul yang saya angkat, datang dan pergi. Saudara yang tahu apa yang datang dalam diri Anda di tahun 2022 ini? Apa yang pergi dari diri Anda di tahun 2022 ini? Apakah yang datang hal-hal yang sukacita? Apakah yang pergi hal-hal yang membawa duka cita? Kita boleh flashback kembali saudara. Namun dari flashback kita yang kita runut dalam kehidupan kita dari Januari sampai Desember, yang perlu kita ketahui adalah segala yang baik datangnya dari atas. Terlepas baik atau buruknya peristiwa yang terjadi kepada kita saudara, seringkali kita menemukan diri kita bertanya-tanya, mengapa hal itu dapat terjadi? Atau apa alasan itu terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin ini kepada konotasi yang negatif mungkin saudara. Atau mungkin kita yang sedang berduka. Atau hal-hal di luar dari ekspektasi kita. Aduh, kenapa bisa terjadi? Namun kalau hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita terjadi, mungkin kita gak terlalu bertanya-tanya. Waduh, kok bisa terjadi ya? Mungkin gak terlalu. Tapi kalau hal-hal yang gak seharusnya terjadi tetapi terjadi, apalagi hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita berduka, hal-hal yang membuat kita down, kita lebih banyak koreksi diri, lebih bertanya-tanya kenapa terjadi, mengapa hal itu terjadi, apa alasannya terjadi. Nah, pada bacaan ini kita diingatkan oleh Rasul Yakobus bahwa segala pemberian Tuhan, terlepas dari apapun opini kita saat ini menerimanya, adalah baik. Dan bukan hanya baik, tetapi karunia Bapa kita di surga kepada kita juga sempurna. Artinya setiap pemberian dari Allah bagi kita sesuai dengan kita. Setiap pemberiannya sungguh dibuat khusus untuk kita. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan kita. Sempurna bagi kita. Karena dia adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berubah pikiran. Dan tidak pernah gagal memenuhi janjinya pada kita. Karena dia Bapa yang kekal, yang dapat diandalkan dan selalu menyediakan segala yang terbaik bagi kita biji matanya. Saudara, di akhir penghujung 2022 ini, mungkin kita secara pribadi dalam perenungan kita, hari berganti hari,
minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan musim berganti musim. Namun kasih pemeliharaan dan penyertaan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Sungguh tanpa Tuhan yang menyertai, kita tidak mampu menjalani hari-hari yang berat. Hingga akhirnya tanpa terasa kita berada di penghujung tahun 2022 ini. Dikatakan di Mazmur 103 ayat 2, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, di penghujung tahun ini, Alkitab kita katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada kata segala, artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haruslah selalu kita ingat bahwa Bapa memberikan semua bukan semata-mata untuk kesenangan kita. Tapi Ia memberikan segala yang baik supaya kita dapat memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita di akhir penghujung tahun atau di awal tahun yang baru, kita membuat komitmen-komitmen yang baru. Saya berkomitmen. Mungkin kita telah mengucapkan kalimat ini berulang-ulang kali. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memahami makna kata tersebut? Ya, jujur saja saudara, bukankah kerap kali kita melanggar apa yang menjadi komitmen kita? Arti paling sederhana dari komitmen adalah janji. Kita berjanji untuk melakukan ini dan itu, dan tidak melakukan itu, dan memutuskan bersikap begini atau begitu. Nah, apakah kita konsisten dengan komitmen itu? Coba saudara flashback kembali tahun-tahun yang saudara lewati, komitmen-komitmen yang saudara tuliskan. Adakah itu di hati saudara, di agenda saudara? Mana komitmen-komitmen yang Anda sudah lakukan secara konsisten? Ya, mungkin kita bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Rasanya pengen ya berkomitmen dan melakukannya secara konsisten. Tapi badan ini tuh nggak bisa mengikutinya. Sehingga kita jatuh dan jatuh dan jatuh. Nah saudara, saya mengajak kita di penghujung tahun 2022, mengawali atau menyongsong 2023, saya mengajak kita untuk menuliskan komitmen yang baru. Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Tuliskan kembali saudara. Komitmen mengandung unsur kontinuitas ya, secara kontinu. Artinya kita bersedia untuk melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan secara terus-menerus. Komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus tanpa kepura-puraan. Nah saudara, demikianlah juga kita, jika kita hendak berkomitmen kepada Tuhan, milikilah komitmen kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Masihkah kita ragu akan kesetiaan Tuhan? Masihkah kita ragu bahwa pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan? Saya mengajak kita ayat ini menjadi motivasi kita untuk melangkah di tahun yang baru. Dan kita percaya bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, yang kita perlu garis bawahi lagi adalah padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi masing-masing kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Berkat kita ditentukan, kebutuhan kita ditentukan, keperluan kita ditentukan.
Yang menjadi penghalang untuk mengalami semuanya itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan, menutup diri dari Tuhan. Dan walaupun begitu saudara, Dia tetap setia, Dia tetap konsisten kepada janjinya, Dia tetap konsisten kepada kasih-Nya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Saya mengajak kita saudara, mari sama-sama kita buat komitmen yang baru untuk menyongsong tahun 2023 dengan mencatatkan atau berjanji kepada Tuhan untuk lebih baik menjadi pribadi yang lebih disukakan lagi oleh Tuhan. Sekali lagi ayat ini saya bacakan buat kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apapun situasi hatimu, jangan lupakan kebaikannya. Terima kasih, ini akhir dari khotbah yang saya sampaikan. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong tahun 2023. Shalom. Shalom, The Warriors. Biji mata Tuhan, senang kembali dalam program Dua Sisi ini kita bertemu. Di nats yang kita baca tadi, Yakobus 1 ayat 17-18. Ditekankan, dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Tema saya pada episode kali ini adalah kasih-Nya itu abadi. Yakobus 1 ayat 17-18 mengatakan dengan jelas, setiap pemberian yang baik, pemberian yang sempurna, datangnya dari Bapa. Dan itu tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu biji mata Tuhan, pesan firman Tuhan ini penting untuk diketahui dan diimani oleh setiap kita. Setiap orang percaya, terutama kita yang sedang mau masuk di tahun yang baru. Saya selalu mengatakan pada diri saya terutama bahwa masuk tahun yang baru itu momentum. Momentum untuk berubah. Hidup itu butuh momentum, saudara. Saya selalu menjadikan penghujung tahun, awal tahun sebagai momentum untuk saya memperbaiki diri lagi. Lepas berusaha baik kayak apapun, kita manusia pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Dan awal tahun selalu saya jadikan momentum untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. 2023, kata banyak orang termasuk presiden kita, para menteri, kita baca koran, lembaga keuangan dunia, semua pemimpin-pemimpin dunia mengatakan dunia gelap. Ada krisis ekonomi di situ yang mengancam lebih berat lagi. Karena ada puluhan negara yang sudah mengantri katanya untuk menjadi pasien dari IMF, lembaga keuangan dunia itu. Ada krisis pangan. Ya. Saya barusan menonton sebuah dokumenter Burgundi kalau nggak salah ya. Salah satu negara di Afrika. Itu income rata-rata penduduknya dalam sebulan itu hanya sekitar $15 sebenarnya. $15 itu kurang lebih berarti sekitar berapa? 200 ribuan sebulan. Ya. Bapak Ibu tentu tahu akhirnya betapa susahnya mereka hidup. 200 ribu sebulan untuk membiayai hidup. Maka di negara ini tingkat usianya itu kalau di rata-rata hanya 45 tahun. Artinya kalau ditemukan ada warga negara tersebut yang usianya 60 tahun, 50 tahun, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena masalah resesi ekonomi, kemiskinan itu membuat tingkat hidup manusia di sana itu menjadi rendah. Sehingga kalau di rata-rata hanya 45 tahun. Tentu beda dengan negara-negara yang kaya raya, Jepang misalnya. Yang kalau tidak salah sih informasi yang pernah saya baca itu tingkat usianya, tingkat hidupnya bisa di 70-80 tahun. Mungkin ada beberapa negara lagi yang bisa lebih tinggi daripada itu. Di tengah segala kegelapan yang mengancam di 2023,
sesuatu yang berat yang sedang mengelilingi kita, sedang mengancam kita di 2023, percayalah bahwa Tuhan itu pasti memberikan kasih-Nya buat kita. Di ayat yang kita baca tadi, setiap pemberian yang baik, anugerah yang baik, itu datangnya dari Bapa. Dan Bapa itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya kalau dulu di zaman nabi-nabi, rasul-rasul, di zaman Alkitab, Allah memberikan yang terbaik, pemberian yang terbaik, anugerah yang terbaik, yang sempurna kepada umatnya, maka tentu hari-hari ini, meskipun kita akan menghadapi tahun yang berat, kegelapan katanya, lembah kelam katanya, padang gurun katanya, apapun sebutannya itu. Tapi ingat, kau punya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah atas kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengimani ini atau tidak? Saya selalu mengatakan bahwa iman, dalam definisi saya, iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Saya mempercayai 2023 Tuhan akan memberkati saya. Saya hidup akan berkecukupan dan bahkan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu belum saya lihat. Itu baru saya imani. Orang bilang 2023 gelap. Saya mengimani 2023 saya diberkati Tuhan, sehingga saya dan keluarga cukup, bahkan masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya mengimani itu. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Dan upah dari iman adalah melihat sesuatu yang dipercayai tadi. Maka saya selalu beriman besar. Saya selalu mengajarkan kepada orang yang mendengar saya, jangan punya iman yang nanggung. Iman itu iman yang besar. Kita harus beriman yang luar biasa. Bermimpi setinggi mungkin. Saya selalu mengatakan itu kepada anak-anak saya. Kepada orang yang usianya jauh di bawah saya, yang seukuran anak-anak saya. Belasan tahun, 20-an awal. Kalau punya mimpi setinggi-tingginya. Kalau punya cita-cita setinggi-tingginya. Kalau punya iman sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tapi ya tadi harus punya iman yang benar. Sebab iman yang besar, iman yang benar itu bukan saja beriman besar, tapi juga beriman yang hidupnya, atau beriman sesuatu yang percaya bahwa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Seperti ayat yang kita baca tadi dalam Nats Yakobus 1. Maka akhirnya kita akan menjadi orang yang ekspresi hidupnya seperti Tuhan Yesus. Di Getsemani itu dia punya iman yang besar. Kalau boleh, dia tidak lewati salib itu. Dia berusaha untuk meminta kepada Bapaknya. Dia tidak harus mati di atas kayu salib. Sebagai manusia, dia punya struggle, punya pergumulan. Karena sebagai Tuhan juga dia tahu dia sebagai manusia kan menderita sebentar lagi. Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi yang menariknya dari Tuhan Yesus, dia bukan cuma beriman besar, tapi dia tahu juga bahwa Bapa pasti memberi yang terbaik. Maka dia berkata dalam doa Bapa kami, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu Bapa yang jadi. Maka ketika secara realistis dia harus dicambuk, dimahkotai duri, diludahi, dipukul, mati di atas kayu salib. Tapi karena dia beriman itu yang terbaik dari Bapaknya untuk dia lakukan di bumi ini, maka dia kerjakan. Dan akhirnya kita semua selamat. Semua karena Yesus memahami kasih Bapa untuk dirinya. Jadi penting untuk kita punya langkah iman hari ini. Sebelum kita masuk 2023. Apakah kita bisa beriman yang terbaik akan kita dapatkan di 2023 nanti? Atau sebaliknya saudara berpikiran negatif pada 2023, udahlah kita siap aja lah. Hidup menderita, siap aja lah, pokoknya susah. Dah no hope lah 2023. 2022 yang seberat ini, apalagi 2023. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak memiliki iman bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik, pemberian yang terbaik, anugerah yang terbaik, pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna untuk kita anak-anaknya. Dan Bapa itu kekal, dia tidak pernah berubah. Mengapa ia mau memberi yang terbaik untuk kita?
Kalau kita membaca di ayat 18 Yakobus 1 tadi, karena kita ada semua karena Dia. Kita itu anak sulungnya Tuhan. Tuhan yang berkehendak bahwa kita ini ada di dunia ini. Maka saya senang dengan sebuah lagu pujian bahwa kita ada ini semua karena Tuhan. Kita menjadi manusia semua karena kehendak Tuhan. Dan karena Tuhan berkehendak untuk kita menjadi manusia, dan juga pemberian yang baik, anugerah yang baik, pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna, itu adalah kehendak Tuhan untuk diberikan kepada kita anaknya, maka ya kita pasti akan terpelihara. Tinggal kita akhirnya percaya tidak bahwa pemeliharaan Tuhan itu sedang ada menaungi kita. Tuhan gak usah diragukan. Bapa gak usah diragukan. Dia pasti menggenapi janjinya. Dia pasti akan pelihara kita. Jadi penting agar ayat ini bisa tergenapi dalam diri kita, yakni kita harus terus di dalam jalannya Tuhan. Kita harus hidup ada dalam kehendaknya Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti rangkaian 2 sisi sepanjang minggu ini, di hari yang pertama 2 sisi di tanggal 26 Desember kemarin, saya sudah mengajarkan bahwa kita harus tahu panggilan kita dari Tuhan itu apa. Dan tahu prioritas yang benar yang harus kita lakukan itu bagaimana. Jadi jika kita mau terus hidup dalam jalannya Tuhan seperti ini, maka pasti yang pemberian yang baik, anugerah yang baik, pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna itu akan limpah atas kita masing-masing. Coba kita baca satu ayat, saudara. Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 15. Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 15 ayat yang ke-7. Coba saya baca dulu. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu argumentasi saya. Di hari Senin kemarin sudah saya bagikan juga. Bahwa kalau kita sudah hidup di jalannya, tinggal di dalamnya, dia tinggal juga dalam diri kita karena kita undang dia untuk bertahta dalam hidup kita, maka kita minta apa saja pasti diberi. Apalagi kalau dihubungkan dengan Yakobus 1 ayat 17 yang kita baca tadi. Segala pemberian yang baik, anugerah yang baik itu datangnya dari Bapa. Maka hidup kita pasti akan diberkati. Apapun. Dalam kondisi seperti apapun, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Seperti janda di Sarfat. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja 17. Dia gak punya apa-apa lagi. Dia berkata, yang ada padaku tinggal segenggam roti, segenggam tepung, di tempayan, sedikit minyak, dalam buli-buli. Kalau aku olah menjadi roti, aku makan untuk anakku, habis itu kami mati karena kami gak punya apa-apa lagi. Tapi Nabi Elia bilang, percaya, berikan itu kepadaku dulu. Buat itu untuk aku. Nah itu penting, makanya percaya. Meskipun kayaknya gelap, percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Janda di Sarfat ini mengolah, ketika dia mengolah, tepungnya diolah, tepungnya gak habis-habis dalam tempayan itu. Kemudian juga minyaknya gak habis-habis dalam buli-buli itu, sehingga dia bisa menghasilkan banyak roti yang bukan saja cukup untuk dirinya dan anaknya, tapi cukup juga untuk diberikan kepada Nabi Elia, dan bahkan masih berlebih untuk dinikmati beberapa hari ke depan. Semua mujizat bisa Tuhan lakukan buat kita. Dia adalah Allah yang maha, saudara. Yang penting kita punya iman percaya kepada Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kalau kita hidup dalam Dia, seberat apapun tantangan di tahun ke depan yang harus kita hadapi, kita akan menikmati pemberian yang baik, anugerah yang baik, pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa. Nah, penting kita harus punya iman dulu sebelum masuk tahun yang berat nanti itu.
maka teruslah andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia. Bangkitkan iman saudara, tumbuhkan iman saudara. Cara menumbuhkan iman berkali-kali saya mengatakan ya cuma dari membaca Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan, imannya akan bertumbuh. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Maka yuk, bangkitkan imanmu di penghujung tahun 2022 ini. Ya, kita dapat informasi tahun depan berat buat siapapun. Tapi kau tidak berjalan sendirian di tahun depan. Kau berjalan bersama Bapa yang berjanji kalau kau ikut aku nak, pemberian yang baik, anugerah yang baik selalu ada untukmu dariku. Dan aku selalu menepati janjiku padamu. Hidupi itu, imani itu, kasihnya Tuhan itu abadi. Semoga dipahami dan semua kita benar-benar melangkah masuk di tahun yang baru dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Kasih Bapa atas kita selamanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.